Selamat pagi semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Esrayanti Sinaga dengan NIM C0D024062. Saya dari Program Studi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Angkatan tahun 2024 dari kelas genap Perpajakan. Jadi, di sini saya akan mempresentasikan tugas materi saya yang berjudul Pemotongan PPh Pasal 24. Apa itu PPh pasal 24? PPh pasal 24 adalah pajak yang dibayar, dipotong atau terutang di luar negeri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri di luar negeri dalam tahun yang bersangkutan. Sebesar PPh yang dibayar atau dipotong atau terutang di luar negeri, tetapi tidak boleh melebihi penghitungan pajak yang terutang berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Penghitungan yaitu menggunakan batas maksimum kredit pajak luar negeri yang dapat dikreditkan. Tersebut harus dilakukan untuk masing-masing negara. Subjek dari PPh pasal 24, wajib pajak adalah wajib pajak orang pribadi dalam negeri, individu yang memperoleh penghasilan dari luar negeri seperti bunga, royalti, atau laba dari usaha di luar negeri. Terus ada wajib pajak badan dalam negeri, perusahaan atau badan usaha yang memperoleh penghasilan dari kegiatan usaha atau penanaman modal di luar negeri. Bentuk usaha tetap di luar negeri, pendapatan yang berasal dari BUT yang didirikan oleh wajib pajak dalam negeri di luar negeri yang juga termasuk dalam cakupan PPh pasal 24. Selanjutnya itu adalah objek PPh pasal 24. Objek PPh pasal 24 adalah penghasilan yang berasal dari luar negeri yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri. PPh pasal 24 mengatur tentang kredit pajak luar negeri, yaitu pajak yang telah dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan tersebut dapat dikreditkan atau dikurangkan terhadap pajak yang terutang di Indonesia. Contohnya, yang pertama itu penghasilan dari saham dan surat berharga lainnya, penghasilan berupa bunga, penghasilan berupa royalti, penghasilan berupa sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta tidak bergerak di luar negeri, imbalan atau jasa pekerja dan kegiatan lainnya yang dilakukan di luar negeri, laba usaha, keuntungan karena menerima pengalihan harta. Selanjutnya itu adalah mekanisme pemotongan dan pengkreditan. Pemotongan pajak penghasilan pasal 24 tidak terjadi dalam negeri, melainkan di luar negeri oleh pihak pemberi penghasilan. Mekanisme PP pasal 24 adalah proses pengkreditan atau penggunaan pajak yang sudah dibayar di luar negeri untuk mengurangi total pajak terutang di Indonesia. Tujuannya adalah untuk menghindari pengenaan pajak berganda atas penghasilan yang diperoleh di luar negeri. Ketentuan lainnya. Ketentuan lainnya yang pertama itu pengurang atau pengembalian pajak. Jika pajak luar negeri yang sudah dikreditkan dikurangi atau dikembalikan, jumlah tersebut harus ditambahkan kembali ke pajak terutang di Indonesia tahun yang sama. Yang kedua, pelaporan SPT tahunan. Kredit pajak luar negeri harus dilaporkan di lampiran khusus 7 surat pemberitahuan SPT tahunan. Yang ketiga itu ketentuan administratif. Dengan berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, persyaratan administratif untuk pengkreditan PPh pasal 24
telah disederhanakan, wajib pajak cukup melampirkan bukti pembayaran atau pemotongan pajak luar negeri. Selanjutnya, proses pengkreditan. Yang pertama itu penggabungan penghasilan. Seluruh penghasilan dari luar negeri digabungkan dengan penghasilan dalam negeri. Jika ada kerugian dari luar negeri, kerugian tersebut tidak bisa diperhitungkan. Yang kedua, penghitungan batas maksimum. Batas maksimum kredit pajak luar negeri adalah jumlah paling sedikit dari 3 penghitungan tersebut. Pajak yang dibayar atau terhutang di luar negeri, jumlah pajak yang benar-benar dibayarkan atau terhutang di dalam negeri yang bersumber dari penghasilan, pajak terhutang di Indonesia, pajak yang dihitung berdasarkan total penghasilan kena pajak atau PKP sesuai dengan tarif pajak yang berlaku di Indonesia, pajak terhutang dengan proporsi penghitungan ini berdasarkan pertandingan antara penghasilan di luar negeri dengan total penghasilan kena pajak lalu dikalikan dengan pajak terhutang di Indonesia. Pengajuan permohonan WP harus mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal Pajak yang melaksanakan pengkreditan pajak dengan melampirkan beberapa dokumen penting seperti laporan keuangan, salinan surat pemberitahuan pajak luar negeri, dan bukti pembayaran pajak. Selanjutnya itu penghitungan. Untuk menghitung PPh pasal 24, Anda harus membandingkan hasil dari ketiga penghitungan batas maksimum yang dijelaskan sebelumnya. Berikut adalah rumus batas maksimum PPh pasal 24. Rumus batas maksimum sama dengan penghasilan dari luar negeri per total penghasilan kena pajak dikali dengan total PPh terhutang. Contoh soalnya, sebuah perusahaan di Indonesia memperoleh laba 500 juta dari dalam negeri dan laba 200 juta dari luar negeri. Negara A. Tarif pajak di negara A adalah 30%. Total penghasilan pajak PKP perusahaan adalah 700 juta. Pajak penyelesaiannya, pajak yang dibayar di luar negeri itu 30% dikali 200 juta sama dengan 60 juta. Pajak terhutang di Indonesia dengan tarif PPh pasal 22, pajak terhutang di Indonesia adalah 22% dikali 700 juta, hasilnya 154 juta. Batas maksimum kredit pajak adalah 200 juta per 700 juta dikali 154 juta, hasilnya 44 juta. Jadi, pajak yang dapat dikreditkan adalah sebesar 44 juta. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih.